Halo sahabat Radar Kudus dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Mala Kamila di acara catatan redaksi. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Monash University Australia. Nah, namanya Muhammad Subhan, ini asli dari Kudus. Dalam wawancara kali ini khusus kita akan membahas tentang kondisi di Australia dan bagaimana pemerintah Australia menangani COVID-19. Berikut wawancara saya dengan Muhammad Subhan. Oke, saat ini Radar Kudus TV sedang bergabung bersama Muhammad Subhan. Ini salah satu mahasiswa asal Kudus yang kuliah di Monash University. Selamat sore Mas Subhan. Sore Mbak Mala, teman-teman. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Tapi ini 2 hari ini hujan terus, ini dingin banget sini. Oh, hujan terus. Oh, di sini juga habis hujan terus sih. Kemarin lah. Siang sempet, terus tadi malam juga deres sih, lumayan. Kalau boleh tahu, ini kan kita sedang stay at home ya, di Indonesia juga stay at home, mungkin di Australia juga demikian. Nah, bisa diceritakan kondisi saat ini di Australia itu gimana? Terkait COVID-19? Iya. Jadi pemerintah Australia itu menerapkan kebijakan close border ya. Jadi selain warga Australia itu tidak boleh masuk bandara, Iya. jadi ditutup. Oke. Tapi kalau orang luar negeri di Australia seperti pelajar dan sebagainya, kalau mau pulang masih diizinkan. Oh gitu. Jadi ditutup untuk orang luar, bandaranya ditutup untuk orang luar. Oke. Maskapai Garuda pun cuma ada hari Sabtu sama hari Selasa, itu pun ketat banget. Oke. Kalau untuk sini itu kebijakannya social distancing. Social distancing. Dan beberapa tempat yang tidak sepenting itu ditutup, seperti sekolah, kampus, beberapa pabrik atau perusahaan itu ditutup. Tapi yang tempat-tempat penting itu seperti rumah sakit, swalayan itu tetap dibuka. Terus pom bensin juga dibuka karena penting seperti itu. Terus untuk warganya sendiri itu kalau keluar rumah tidak boleh lebih dari 2 orang. Kalau 2 orang nanti ada patroli, didenda di tempat seperti itu. Didenda di tempat. Jadi keluar itu hanya untuk belanja atau untuk olahraga ringan-ringan seperti itu. Oke. Makanya seluruh mahasiswa itu pakainya Zoom sekarang online. Oke. Berarti perusahaan juga diliburkan ya? Atau gimana beberapa yang masih bisa dikerjakan dari rumah. Liburkan, tapi yang benar-benar membutuhkan kehadiran itu ya ada yang masih buka. Australia nggak lockdown kok. Nggak lockdown ya. Oke. Kalau boleh tahu saat ini di Australia itu sudah ada berapa kasus dan apakah ada orang Indonesia yang terkena atau terpapar COVID-19 ini? Kalau jumlah pastinya itu, kalau di daerah saya ini kan daerah Clayton ya terkenal, itu relatif. Kalau nggak salah masuknya kan Victoria itu peringkat kedua kalau nggak salah. Jadi peringkat pertama itu New South Wales, kedua itu Melbourne sama Brisbane, Queensland itu kan, kemudian daerah sini. Tapi yang sekitar Clayton ini beberapa ada, kemarin baru diumumkan ada 4, kemudian dari kalangan kampus itu ada sekitar 1 atau 2 kalau daerah Clayton itu. Tapi jumlah pastinya angkanya tiap hari diupdate dan karena kebijakan yang social distancing dan itu relatif menurun sih. Kemarin ada kabar kalau orang pas awal-awal
awal Maret itu ada kabar deh orang Indonesia itu yang melakukan perjalanan dari Bali kemudian ke Perth, terus nyampe Melbourne itu ternyata dinyatakan positif. Baru satu itu sih yang orang Indonesia. Baru satu itu ya. Yang nggak ber. Berarti kondisi teman-teman yang warga Indonesia yang mungkin kuliah atau bekerja di sana, ini juga melakukan istilahnya stay at home semua ya? Kampus ada tetap yang masih buka gitu? Artinya yang mahasiswa ada yang ngampus atau semuanya udah kuliah online? Semua udah online, seluruh Australia sudah online. Sejak kapan? Laboratori itu ditutup. Oh, ditutup. Ada semacam kebijakan khusus dari kampus seperti itu. Kemarin teman saya ke perpustakaan aja itu yang masih buka itu perpustakaan dan itu pun sepi banget. Dibatasi juga ya mungkin ya? Gimana? Dibatasi. Iya, sangat dibatasi kan karena nggak boleh lebih dari 2 orang. Kampus otomatis seluruh Australia ini bisa dinyatakan pakai online semua. Online semua. Itu sejak kapan ya diberlakukan kuliah online? Sejak minggu kedua Maret. Minggu kedua Maret ya. Oke. Untuk kondisi lingkungan ya, mungkin seperti area-area pusat perbelanjaan gitu, itu bagaimana kondisinya? Apakah masih buka atau juga tutup? Terus bagaimana Mas Subhan ini memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu? Karena kan ada batasan ya untuk keluar masuk gitu, dan mungkin keluar untuk kegiatan kan juga dibatasi gitu. Di sini itu daerah saya itu yang paling terkenal itu ada namanya Swalayan, Halls sama Woolies. Ya. Itu sekarang dibatasi, jadi tetap buka. Hampir 24 jam buka. Tetapi ketika masuk ke Swalayan itu antri dan jaraknya yang dikasih jarak ya. Berjarak ya. Kemudian kalau orang Asia kan relatifnya makannya pakai beras ya, jadi ya beberapa teman mengaku memang kehabisan stok di swalayan tertentu gitu kan. Iya. Mereka kadang berangkat subuh pagi itu baru dapat 1 atau sebagainya. Kalau orang sini kan, kalau orang Asia kan cenderungnya beras, tapi kalau orang sini nyarinya toilet paper dan sebagainya gitu ya. Jadi kebutuhannya beda sih orang sini sama orang Asia, tapi kebutuhan sini cukup. Kalau saya sama teman serumah itu sekitar 2 minggu sekali. 2 minggu sekali baru beli ya, baru keluar lah istilahnya. Pun nggak lebih dari. Berarti selain pusat perbelanjaan yang masih buka, terus apalagi kalau tempat wisata mungkin? Tempat wisata pantai tutup. Tutup semua ya? Kecuali itu tadi ya? Bensin buka. Sekolah anak-anak tutup. Dan kalau anak-anak itu nggak online, jadi benar-benar libur. Benar-benar libur ya? Berarti tinggal ini ya? SMA mungkin, SMA apakah masuk juga atau ada sistem online juga itu? Kalau sejauh sekelas kindergarten sama SD sih libur ya, tapi kalau yang SMA belum tahu. Nah itu untuk peraturan itu social distancing itu, setelah ada peraturan itu apakah ada panic buying ya? Jadi kayak di Indonesia itu kan juga ada panic buying, dia beli mie instan, beras, semuanya dibeli gitu, sampai masker pun juga kehabisan itu gara-gara ada yang borong. Nah kalau di Australia itu bagaimana kondisinya? Justru kemarin itu panic buyingnya sebelum kebijakan social distancing ya. Jadi setelah pemerintah Australia menutup bandara itu,
ada panic buying. Jadi Oke. seperti yang saya bilang tadi, Ya. orang sini bondong-bondong nyari toilet paper, kemudian pasta, kemudian apa kornet yang tahan lama gitu kan. Terus orang Asia itu cenderung memborong beras itu sampai banyak yang kehabisan. Tapi pemerintah Australia sendiri menyatakan stoknya masih terpenuhi, cuma masih di jam-jam terpenuhi ya? tertentu mungkin kehabisan stok seperti itu. Oke. Apakah pembelian juga dibatasi? Artinya misalnya kayak masker atau hand sanitizer gitu, atau mungkin bahan-bahan pokok lainnya gitu, ada pembatasan pembelian nggak? Atau ya terserah, misalnya orang yang mau borong ya nggak apa-apa gitu? Nggak semua berlaku sih, jadi ada swalayan yang memberlakukan maksimal beli 1 box toilet paper, ada yang bisa beli banyak hand sanitizer seperti itu. Oh gitu. Jadi masing-masing swalayan itu beda-beda kebijakan, tidak ada satu kebijakan. Oke. Nah kalau di Australia kan pakai itu ya, paper apa toilet ya? Nah ini kalau Mas Subhan ini pakai apa ini? Masih pakai air ya kan, kayak seperti di Kudus, atau juga pakai toilet paper itu? Kalau orang Asia sama orang Indonesia sini pakainya air tetap air ya. Nggak biasa toilet paper. Nggak biasa ya. Jadi nggak panik buying beli itu. Oke. Gitu. Untuk apa ya? Ini mungkin fasilitas publik yang dulu biasanya orang-orang itu ramai gitu kan, mungkin nongkrong-nongkrong itu saat ini bagaimana? Kalau di Indonesia kan beberapa, misalnya kayak kafe, dia hanya apa namanya packing aja gitu, nggak ada apa ya, nggak ada tempat nongkrongnya gitu, hanya beli terus bisa pulang gitu, bisa di packing pulang. Nah kalau di Australia gimana? Oh iya, jadi tempat-tempat yang biasa dikunjungi itu kayak taman, pantai, dan kafe atau restoran gitu kan. Kalau taman benar-benar ditutup, tidak ada yang istilahnya rekreasi atau tamasya di situ. Kemudian kalau untuk restoran itu sekarang pakainya take away, nggak bisa. Oh gitu, take away ya. Jadi tinggal pesen packing aja ya. Kalau ketahuan buka dan melayani pelanggan, itu minimal $1.000 gitu. Berapa? Sekitar $1.300-an. Oh gitu. Termasuk orang yang keluar lebih dari 2 orang juga didenda segitu? Kalau denda yang keluar lebih dari orang, katanya sih besar sih, tapi nominalnya nggak tahu segitu. Kurang tahu ya. Orang sini belum pernah ya. Jangan sampai ya. Oke. Nah saat ini kan sedang kuliah online ya, mungkin di hari-hari aktif ya, selain weekend. Itu selain kegiatan kuliah online, apa saja yang dilakukan di rumah gitu? Artinya kegiatan-kegiatan apa saja gitu yang dilakukan? Oh iya, jadi kuliah saya kan seminggu 2 kali. Oh seminggu 2 kali, oke. Dari Senin Selasa gitu. Cuma untuk mengantisipasi karena ada kelowongan itu, setiap mata kuliah tuh ngasih bahan bacaan, kemudian kuis, sama tugas mingguan yang istilahnya nggak mungkin setiap harinya itu dilewatkan. Jadi tiap hari itu istilahnya harus membaca jurnal, membaca buku biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi walaupun kuliahnya seminggu 2 kali, tugasnya banyak ya. Banyak. Nah selain ngerjain tugas nih, pasti kan tetap boring kan, nggak bisa keluar gitu. Kalaupun keluar juga paling beli kebutuhan gitu. Selain itu apa aja yang dilakukan gitu? Kalau di medsos itu kan lagi rame nonton film gitu kan. Terus misalnya ada yang jogging di rumah gitu. Nah kalau Mas Subhan sendiri nih apa yang dilakukan selain belajar gitu? Iya, kalau saya jogging, sepedaan, sama nonton film.
sama ngobrol-ngobrol sama teleponan sama teman atau siapa gitu lah. Berarti kalau kalau apa namanya jogging itu ke taman gitu sendirian masih diperbolehkan ya? Masih. Oh. Nah, sebelum ada kebijakan stay at home ini, itu ada ini enggak kegiatan yang biasanya dilakukan gitu. Jadi kalau biasanya kan kuliah gitu kan atau mungkin apa gitu nongkrong-nongkrong atau apa gitu sebelum ada stay at home mungkin di bulan Februari, Januari atau awal-awal Maret gitu. Istilahnya rutinitas yang dilakukan gitu. Kalau saya kebetulan dulu itu pas jam-jam sholat jamaah keluar ke masjid gitu kan dari teman-teman kan jalannya agak jauh di ke masjid. Kemudian pas masa-masa kuliah jadi setelah kuliah itu tetap nongkrong di perpustakaan sampai sore atau malam seperti itu. Oke. Itu terus pas weekend jalan-jalan ke taman atau belanja kebutuhan di mall gitu. Oke. Nah, selama masa-masa ini lagi rame COVID-19 itu bagaimana pemerintah Australia dan mungkin KBRI itu dalam menangani warga gitu. Khususnya mungkin KBRI dalam hal mengantisipasi warga Indonesia yang mungkin mengurangi atau mencegah penyebaran virus itu. Jadi kalau dari KBRI dilakukan istilahnya update pendataan mahasiswa. Oke. Dan kan di sini ada permasalahannya itu otomatis kalau pakai Zoom atau online ada perkuliahan yang terpaksa harus mundur dari jadwal sebelumnya. Otomatis gitu. Resikonya kan ada di visa. Visanya ada yang mau habis, ada yang habis, kemudian sementara KBRI pelayanannya juga tutup kan seperti itu. Jadi mungkin yang dibantu dari KBRI pelayanan administrasi terkait kependudukan atau izin tinggal di Australia, kemudian bagaimana menyampaikan menyampaikan darurat kondisi pendidikan ini ketika banyak mahasiswa yang pakai beasiswa kan itu. Apakah semisal nanti lulus di luar masa yang perjanjian beasiswa itu masih ditanggung atau tidak, itu banyak informasi simpang siur di kalangan mahasiswa yang biasanya itu cukup update. KBRI berkomunikasi dengan penyedia beasiswa baik di Australia maupun di Indonesia gitu. Tapi untuk kegiatan seperti bagi-bagi masker atau hand sanitizer sejauh ini sih belum ada sih. Karena kalau bagi-bagi itu kan malah nanti menimbulkan keramaian ya, itu kan dilarang juga. Oke. Nah, kalau untuk kebutuhan hand sanitizer sama masker itu dari Mas Subhan gimana? Udah prepare atau dari pemerintah Australia itu bagi-bagi ke rumah-rumah gitu? Oh enggak. Jadi mandiri beli sendiri di swalayan. Tapi dari waktu ke waktu sih harganya naik terus sih. Harganya naik juga ya? Berarti sama kayak di sini ya. Di sini udah ini loh, kesulitan mencari masker dan misal pun ada itu harganya sangat kurang masuk akal gitu. Jadi orang-orang itu lebih suka memilih masker dari kain gitu. Jadi nanti dicuci terus dilapisi sama tisu gitu. Ya sini juga kalau masker kan produsen masker di Australia kan cuma satu. Terus gimana itu? Hampir sebelumnya tuh impor semua kan. Sebelumnya impor, ya. Ketika tutup border ini ya agak kesulitan masker, tapi ada ya walaupun harganya mahal. Harganya mahal ya. Oke. Nah, kalau di sini kan kita juga tenaga medis itu kesulitan APD ya, alat pelindung diri ya. Kalau di Australia gimana?
Sejauh ini tidak ada isu seperti itu sih. Hmm, Nah, nggak ada isu. jadi nggak ada Relatif masalah apa? ya. Relatif mencukupi dan memadai. Nggak ada Oh, pemberitaan seperti itu. oke. Ini kan mau Ramadan, mau Lebaran. Ada agenda pulang nggak sebelumnya, sebelum ada kasus ini? Atau memang pulangnya nanti pas Kalau mungkin lulus? kalau mungkin pulang mungkin pas libur musim panas nanti kan Desember Uh, sampai Februari. Kalau oh ya, keadaannya sudah membaik. oke. Kalau apa? Soalnya libur nanti musim dingin pun cuma 1 bulan kan, bulan Juli Oh ya, Agustus itu. Di kondisinya tahun ini tidak memungkinkan pulang seperti itu. jadi kemungkinan nggak pulang ya? Nah, jadi malah takut pas perjalanan terus ada Iya, potensi. daripada ini bermasalah nanti kan mending apa namanya nggak usah dulu. Kan isunya ini 6 bulan tidak, orang luar Australia tidak boleh masuk ke Australia kan. Jadi malah kesulitan ya nanti tertahan di Indonesia. Kalau orang tua sendiri mengetahui apa namanya ada corona gitu kan, anaknya lagi dijauh itu gimana? Telepon terus khawatir nggak itu? Sejauh ini sih enggak, justru saya enggak khawatir malah. Ya, ini ada kabar ya Mas, di Kudus ini sudah ada 2 orang yang positif corona. Nah, ini Kemarin 2 juga orang ada yang daerah positif corona, terus Muria tempat mau dijadikan tempat apa? karantina kan ya, tapi diprotes warga gitu kan, itu juga khawatir juga. Oh iya, iya betul betul betul. Kata teman saya yang di rumah itu kan ada apa istilahnya patroli per desa itu kan, jadi ya lumayan Diumumkan warga lah. ya. Iya memang jalan itu. Apalagi bapak ibu saya kan di desa ya, jadi Heeh. ya semoga insya Allah relatif aman lah. Iya, amin amin. Semoga kita semua aman ya dari virus corona dan mungkin apa namanya jaga imunitas kita ya, tubuh kita ya dengan mungkin minum vitamin gitu. Terminal-terminal itu kan banyak pemudik Heeh. itu ya, kayak perlu dijaga juga ya. Iya, kalau di sini itu sudah ada pendataan sih, pendataan pemudik yang masuk gitu. Jadi didata by name by address, terus dipantau gitu. Terus ini sih kabarnya sih memang ada pemudik yang sudah disiapkan rumah singgah yang sebagai rumah karantina untuk pemudik. Kalau mungkin ini apa namanya tips-tips gitu, berikan tips-tips bagi sahabat-sahabat Radar Kudus terkait ini penyebaran virus corona, terus mungkin social distancing gitu karena di sini juga masih banyak yang bandel. Jadi apa? Pas saya baru datang ke sini sih saya relatif apa ya, kaget dengan budaya masyarakat sini karena mereka itu relatif disiplin, dan terutama hal di lalu lintas gitu kan, itu sangat-sangat disiplin sekali. Jadi ketika ada peraturan pemerintah yang menyarankan untuk social distancing pun di sini cukup berjalan baik gitu kan. Eee, Walaupun pemerintah istilahnya tidak memberikan makanan gratis dan sebagainya, tapi di sini disiplin. Ya, pemerintah Australia menerapkan denda, terus juga masyarakatnya pun disiplin. Jadi kedua hal itu relatif membantu masyarakat. Akhirnya pun, angka di daerah Clayton, daerah saya itu pun, tidak ada kenaikan jumlah positif corona seperti itu. Ya walaupun kita tahu, Indonesia masyarakatnya padat, kemudian istilahnya wilayah Jawa relatif sempit, ya mungkin agak sulit sih apabila dibandingkan Australia dengan, eee, Jawa. Tapi saya kira mulai dari diri kita sendiri sih, kalau ketika pemerintah sudah memberikan kebijakan social distancing, kita nggak perlu menuntut terus
lockdown dan sebagainya, karena itu susah banget kalau lockdown. Australia pun tidak lockdown gitu kan. Yang perlu kita lakukan yang menuruti kebijakan pemerintah. Saya yakin pemerintah sudah punya pandangan lah yang baik dan yang buruk. Ya walaupun resikonya mungkin beberapa hari atau bulan tidak ada penghasilan, tapi kan untuk masyarakat Kudus sendiri relatif apa ya, masih bisa mengolah atau memanfaatkan apa yang ada di rumah lah, seperti bapak ibu saya itu masih ada sawah dan sebagainya, masih masih bisa untuk menyambung ya walaupun pas-pasan, tapi lebih baik dilakukan daripada terkena imbas corona. Malah tambah memburuk ya. Karena saat ini juga jumlahnya memang kalau di Kudus itu ada 2, di Pati ada 1, di Rembang juga ada 1. Itu PDP-nya juga cukup banyak, ODP juga tambah banyak lagi. Jadi karena warga itu mungkin tidak mentaati ya peraturan gitu, mungkin karena masih merasa masih aman gitu, belum ada yang terkena positif gitu, jadinya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya perbincangan kita dengan Mas Subhan. Terima kasih Mas, semoga sukses di Australia ya. Terus semoga jaga kesehatan juga di Australia, dan salam untuk teman-teman yang ada di Australia. Mungkin sekian dulu perbincangan kita. Nantikan episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Radar Tinggi, Pak Mala. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Radar Kudus TV.